Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adin, Pak Yudan, Pak Sugeng, dan Prof. Tresna. Perkenalkan saya Muhammad Tareki, mahasiswa Teknik Mesin Angkatan 2016, bimbingan skripsi Pak Adin. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Potensi Pengembangan Desain, Mekanisme, dan Fitur Tangan Prostetik Aktif Transradial berdasarkan State of the Art Tangan Prostetik. Dalam presentasi ini akan dibagi 5 pembahasan, yaitu pendahuluan, pembahasan tangan prostetik aktif komersial, pembahasan perkembangan dalam bidang tangan prostetik aktif, pembahasan kerangka desain tangan prostetik aktif ideal, pembahasan paten dalam bidang tangan prostetik, dan kesimpulan. Sebelum memasuki pendahuluan, ada video singkat yang ingin saya perlihatkan mengenai state of the art tangan prostetik. Sally has two of the prosthetic limbs. This arm can do basically everything you can do with your hand. The modular prosthetic limb, or MPL, interprets and converts signals from the body's nervous system to motion. When the MPL interacts with an object, signals from over 100 sensors send information back to the brain, creating a sense of touch. Masuki pendahuluan, pada bagian ini akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penulisan tugas akhir ini. Sejarah dan latar belakang dari penulisan skripsi ini antara lain, sebelum keberadaan tangan prostetik aktif, orang dengan disabilitas ekstremitas atas menggunakan tangan prostetik yang hanya berfungsi sebagai kosmetik atau tangan prostetik yang digerakkan dengan gerakan tubuh. Tangan prostetik aktif pertama diajukan pada tahun 1948 oleh Reinhold Reiter, namun penelitiannya tidak dilanjutkan karena situasi ekonomi di Jerman yang kurang baik. Barulah pada tahun 1960-an mulai marak penelitian dalam bidang ini. Beberapa pionirnya antara lain Dudley Childress, Alexander Kobrinski, dan R.N. Scott. Penelitian tangan prostetik merupakan penelitian yang multidisiplin, sehingga dibutuhkan orang dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pengembangan tangan prostetik sendiri biasanya dilakukan dengan fokus ke satu bidang atau komponen dari tangan prostetik. Walaupun sudah berkembang, tangan prostetik aktif masih memiliki kekurangan dan keluhan dari para pengguna. Di antaranya soket yang tidak nyaman dan membuat iritasi, sistem yang kurang responsif, kesulitan melatih otot untuk menggunakan EMG, dan tidak adanya proprioceptive feedback layaknya pada body powered prosthesis. Dari latar belakang yang ada, didapatkan rumusan masalah penelitian antara lain, pengembangan di bidang tangan prostetik aktif biasanya fokus ke salah satu komponen dalam sistem. Kedua, kurangnya publikasi yang menjelaskan keseluruhan perkembangan sistem tangan prostetik aktif. Dan ketiga, keluhan dari pengguna tangan prostetik aktif. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui variabel atau komponen tangan prostetik aktif komersil, mengetahui perkembangan tangan prostetik aktif, dan merumuskan desain tangan prostetik aktif yang ideal. Dengan batasan masalah, penelitian meliputi tangan prostetik aktif transradial dan penelitian berupa studi literatur. Selanjutnya ke pembahasan kedua, di mana akan dibahas pembahasan mengenai beberapa tangan prostetik aktif komersial dengan bentuk antropomorfik dan perbandingannya. Tangan prostetik komersial dengan desain antropomorfik yang pertama kali dirilis adalah iLim pada tahun 2008, yang kemudian diikuti dengan perilisan tangan prostetik komersial lainnya. Pada tahun 2010, ada 3 tangan prostetik komersial yang dirilis, yaitu Bibionic, Michelangelo Hand, dan Vincent Hand. Kemudian pada tahun 2014 dirilis Look Arm yang sudah dalam pengembangan sejak tahun 2005. Tahun 2017 dirilis Tasca Hand sebagai tangan prostetik pertama yang memiliki sertifikasi IP67. Dan pada tahun 2018 dirilis Hero Arm sebagai tangan komersial pertama yang berbasis 3D printing. Dari tabel dapat dilihat mekanisme dan metode aktuasi antar tangan komersial tidak terlalu jauh berbeda. Perbedaan terdapat pada fitur yang dimiliki tangan, seperti Hero Arm yang diproduksi dengan 3D printing, sehingga memiliki harga yang jauh lebih murah dan beratnya yang ringan dibanding tangan prostetik komersial lainnya. Penjelasan mekanisme dan aktuator akan dibahas pada bagian selanjutnya, yang membahas tentang perkembangan tangan prostetik aktif transradial, baik komersial maupun penelitian, dilihat dari masing bidang atau komponen pada tangan prostetik aktif. Komponen pertama adalah material. Menurut Paul Chappell, pada bukunya Mechatronics Hand Prosthetic and Robotic Design, material yang digunakan untuk tangan prostetik harus memiliki sifat antara lain ringan dengan kepadatan atau massa jenis rendah, kuat dengan tensile strength tinggi, mudah dilakukan machining, biomedically compatible, tahan korosi, dan tahan impact atau benturan. Tidak ada nilai yang pasti untuk sifat atau karakteristik yang disebutkan, sehingga pemilihan material bergantung kepada desain dan fungsi dari tangan prostetik. Pada tabel di kanan dapat dilihat beberapa material yang digunakan pada tangan prostetik beserta karakteristiknya. Penelitian pada bidang material tangan prostetik antara lain variasi material yang dapat dicetak 3D, material komposit, dan material untuk mekanisme soft gripper. Komponen kedua ada mekanisme jari. Mekanisme jari terdiri dari mekanisme joint coupling dan mekanisme aktuator. Mekanisme joint coupling yaitu linkage dan tendon. Contoh penggunaan linkage ada pada tangan Bibionic, Vincent Hand, Look Arm, dan pada tangan penelitian Saint Elme dan kawan-kawan.
Untuk contoh penggunaan tendon ada pada iLimb, HeroArm, dan tangan penelitian SoftHand Pro. Selain mekanisme linkage dan tendon, ada juga mekanisme lain yang dikembangkan. Yang pertama ada metode drive mechanism seperti pada Michelangelo Hand dan tangan penelitian Watana Shiri dan kawan-kawan. Mekanisme ini menggunakan satu penggerak atau aktuator yang dihubungkan dengan chassis selalu ke seluruh jari, sehingga aktuator dapat menggerakkan kelima jari. Kemudian ada mekanisme sinergi adaptif pada SoftHand Pro oleh Catalano dan kawan-kawan. Selain menggunakan mekanisme tendon pada jarinya, tangan ini menggunakan hubungan sinergi adaptif antar jari, sehingga kelima jarinya hanya digerakkan oleh satu aktuator. Terakhir ada mekanisme soft robotik pada penelitian soft gripper dan soft somatosensitif aktuator. Soft robotik ini biasanya memiliki aktuator yang berbeda dibandingkan tangan prostetik lainnya, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya mengenai aktuator. Aktuator yang digunakan pada tangan prostetik aktif biasanya adalah motor DC. Jenis-jenis motor DC yaitu brush DC, BLDC, motor servo, dan motor stepper. Di antara jenis motor DC, semua tangan prostetik komersial menggunakan antara brush DC atau BLDC. Dapat dilihat pada tabel di kanan. Brush DC digunakan pada iLimb, Vincent Hand, dan HeroArm, sedangkan brushless DC digunakan pada Michelangelo Hand dan Look Arm. Aktuator selain brush DC dan BLDC digunakan atau dikembangkan pada tangan prostetik penelitian. Motor servo digunakan pada tangan penelitian Dange, Korbnicki, Sanchez Velasco, dan Badawi. Motor servo biasanya dipilih karena mekanisme kontrolnya yang mudah. Motor stepper digunakan pada penelitian Saint-Elme contohnya. Beberapa aktuator selain motor DC juga sedang dikembangkan antara lain mini kompresor pada mekanisme soft gripper oleh Devi dan kawan-kawan, shape memory alloy oleh Andre Nesis dan Ses, dan soft somatosensitif aktuator oleh Truby dan kawan-kawan. Pada gambar di kanan dapat dilihat gambar dari mini kompresor, SSA, dan shape memory alloy yang digunakan. Komponen selanjutnya adalah mekanisme pergelangan. Pergelangan tangan prostetik aktif dapat berupa konektor ataupun penggerak. Konektor yang secara universal digunakan pada tangan prostetik adalah quick disconnect. Kemudian penggerak untuk pergelangan prostetik dapat berupa penggerak pasif atau penggerak aktif. Penggerak pergelangan membuat pergelangan dapat melakukan gerakan fleksi, rotasi, dan deviasi. Contoh pergelangan pasif adalah friction wrist atau flexion wrist. Sedangkan contoh pergelangan aktif adalah pergelangan pada Look Arm, action rotation milik Ottobock, elliptic wrist rotator milik Ottobock, dan pro wrist rotator milik Vilauer. Pergelangan aktif ini memberikan kemampuan rotasi aktif pada pergelangan dan beberapa juga ada yang memberikan kemampuan fleksi aktif. Selain pergelangan aktif yang dijual komersial, ada penelitian pergelangan aktif oleh Sahil Vikas Dange yang memiliki kemampuan rotasi, fleksi, dan deviasi aktif. Selanjutnya ada desain soket. Pembuatan soket sampai saat ini masih menggunakan metode pengukuran oleh tenaga profesional yang kemudian dijadikan cetakan. Kemudian cetakannya digunakan untuk membuat soket. Pengembangan yang sedang dilakukan adalah penggunaan 3D scanning untuk pembuatan desain soket, yang juga dipandu oleh tenaga profesional. Setelah itu, baru desain cetak dengan 3D printer. Metode ini sudah mulai diterapkan oleh Open Bionics pada HeroArm-nya. Komponen selanjutnya adalah baterai. Pada tabel di kanan, ada perbandingan beberapa karakteristik baterai rechargeable. Dari awal rilis iLimb, baterai yang digunakan untuk tangan prostetik aktif adalah baterai berbasis litium, dikarenakan baterai litium memiliki kepadatan energi yang lebih besar dibanding baterai lainnya, dan juga kemampuan discharge-nya atau C-rating cocok untuk sistem prostetik. Setelah itu, baterai litium tidak mengalami efek memori seperti baterai berbasis nikel. Untuk pengembangan penggunaan baterai pada sistem tangan prostetik akan mengikuti dengan penggunaan pada alat elektronik portable lainnya. Komponen terakhir adalah sistem kendali, yang terdiri dari beberapa bagian. Sistem kendali ada dua jenis, yaitu sistem open loop dan sistem closed loop. Tangan prostetik aktif saat ini hampir keseluruhan menggunakan sistem closed loop. Sistem open loop hanya digunakan untuk percobaan dan prototipe prostesis. Dapat dilihat pada diagram di kanan, sistem loop tertutup membutuhkan umpan balik dari sensor pada output. Sensor yang digunakan dapat berupa sensor gaya, temperatur, atau sensor posisi. Sensor gaya dapat berupa FSR atau Force Sensitive Resistor. Sensor temperatur dapat berupa thermocouple, thermistor, dan infrared temperatur sensor. Dan sensor posisi dapat berupa rotary encoder, potentiometer, atau current sensor yang menggunakan hal efek. Selanjutnya, dalam sistem kendali dibutuhkan perangkat input. Perangkat input pada tangan prostetik aktif komersial yang banyak digunakan adalah sensor surface EMG. Saat ini ada dua metode penggunaan SEMG, yaitu metode direct control dan metode pattern recognition. Metode direct control menggunakan dua elektroda SEMG untuk mengatur buka tutup dari tangan. Jika tangan didesain banyak gerakan atau genggaman, maka digunakan metode switch mode. Metode pattern recognition menggunakan setidaknya 8 elektroda SEMG, di mana dari 8 elektroda didapat pola sinyal yang nantinya masing-masing berfungsi untuk menggerakkan pola gerakan.
Selain EMG, ada juga beberapa perangkat input alternatif seperti pressure switch, rocker switch, dan linear transducer yang dapat dilihat di sebelah kanan. Perangkat ini digunakan sebagai alternatif oleh DK-ARM. Penelitian pengembangan perangkat input saat ini masih terfokus untuk mengoptimasi sistem EMG, namun juga ada penelitian untuk menggunakan EEG sebagai perangkat input. Input dari EMG akan memiliki metode yang sama dengan EMG, di mana dapat dilakukan direct control atau pattern recognition. Bagian terakhir dalam sistem kendali adalah pengembangan proprioceptive feedback atau sensory feedback. Proprioceptive feedback adalah perasaan atau sense yang dimiliki manusia akan posisi dan gerakan bagian tubuhnya. Usaha yang dilakukan untuk menyerupai proprioceptive feedback adalah dengan memberikan sensory feedback ke tubuh. Contoh sensory feedback digunakan pada modular prosthetic limb pada video overview yang tadi kita lihat bersama. Sensory feedback yang diberikan dapat berupa tekanan, vibrasi, dan temperatur. Pada gambar di kanan ada contoh alat yang dikembangkan untuk memberikan sensory feedback. Gambar atas berupa getaran menggunakan vibration motor dan gambar bawah berupa temperatur menggunakan Peltier. Selain jenis sensory feedback di atas, penelitian direct neural interface dilakukan untuk menghasilkan feedback invasif yang langsung ke saraf. Ada juga penggunaan elektrotactile untuk memberikan feedback ke saraf secara non-invasif. Pada pembahasan ketiga akan dibahas kerangka desain tangan prostetik aktif ideal berdasarkan penelitian dan pengembangan saat ini. Tangan prostetik aktif ideal harus memiliki material yang awet dan juga tahan impact. Selain itu juga harus memiliki penampilan yang menarik. Material yang dapat digunakan untuk struktur tangan prostetik antara lain polikarbonat, titanium alloy, aluminium alloy, serta komposit dari carbon fiber. Kemudian material polimer yang dapat dicetak 3D dipilih sebagai case atau cover untuk memberi penampilan menarik. Motor DC masih menjadi pilihan aktuator dalam desain sebuah prostetik ideal. Motor DC dengan servomekanisme dipilih dibanding satu set motor servo karena ukurannya lebih hemat ruang. Motor DC dipilih dibanding stepper karena lebih efisien dan servomekanisme pada DC motor juga memberikan presisi gerakan yang sebanding dengan motor stepper. Untuk tangan prostetik ideal, mekanisme linkage dipilih karena lebih baik dari segi kekuatan dalam melakukan genggaman dibanding mekanisme tendon. Selain itu, penggunaan motor pada tiap jari dipilih untuk menghasilkan multi-articulated finger. Untuk mendukung mekanisme multi-articulated, dibutuhkan sistem kendali yang baik. Perangkat input surface EMG dengan 8 atau lebih elektroda dipilih karena dapat menggunakan metode pattern recognition yang menggunakan pengendalian pola genggaman tanpa perlu pergantian mode. Penggunaan desain mekanisme pergelangan aktif oleh Salvikas Dange, di mana mekanisme ini memiliki 3 derajat kebebasan aktif, yaitu fleksi, rotasi, dan deviasi, akan membuat kemampuan tangan prostetik ideal semakin menyerupai tangan manusia. Selanjutnya, tangan prostetik aktif ideal akan menggunakan sistem closed loop, sehingga dibutuhkan sensor pada ujung-ujung jarinya. Sensor yang digunakan berupa sensor gaya menggunakan force sensitive resistor dan sensor temperatur menggunakan thermocouple atau thermistor. Kemudian, sensory feedback sebagai ganti dari proprioceptive feedback pada tangan prostetik ideal dibutuhkan untuk membantu pengguna mendapatkan umpan balik selain visual feedback. Sensory feedback yang digunakan menggunakan vibrotactile atau mechanotactile dan Peltier seperti pada penelitian Chiharu Ishii. Desain soket yang dapat dicetak 3D menggunakan polimer menjadi pilihan untuk tangan prostetik ideal untuk memberikan kesan customizable. Kemudian, baterai berbasis lithium dipilih untuk tangan prostetik ideal karena kepadatan energinya yang besar dan si rating yang cukup. Dari pembahasan masing-masing bagian, maka dapat diringkas kerangka desain tangan prostetik ideal seperti pada gambar di samping. Memiliki sensor gaya dan temperatur pada ujung jari, menggunakan mekanisme linkage, dan masing-masing jari memiliki aktuator sendiri sehingga jari multi-artikulasi. Menggunakan BLDC dengan servomekanisme, kemudian material yang digunakan awet dan tahan benturan, serta memiliki cover yang customizable dari 3D printing. Memiliki pergelangan aktif dengan 3 derajat kebebasan, menggunakan baterai berbasis lithium, menggunakan 8 SEMG dengan metode pattern recognition sebagai perangkat inputnya, memiliki sensory feedback menggunakan vibrotactile dan Peltier, serta tangan dihubungkan ke soket yang customizable hasil 3D printing. Selanjutnya ke bagian 4 yang membahas beberapa paten dalam bidang tangan prostetik aktif. Paten pertama memiliki judul Arm Prosthetic Device. Paten ini diajukan oleh DK Products Limited Partnership, di mana paten ini membahas tentang desain dari DK-ARM. Hal yang diklaim antara lain, metode gerakan fixed pad pada assembly prostesis melalui wrist pivot axle atau poros pivot pergelangan. Kemudian, metode gerakan fixed pad pada assembly prostesis melalui assembly pergelangan prostetik. Gerakan poros pivot pergelangan dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Paten kedua memiliki judul Brain Imaging System and Methods for Direct Prosthesis Control. Paten ini diajukan oleh University of Denver. Hal yang diklaim antara lain metode pengendalian menggunakan infrared dan EEG Brain Activity Signal Network,
Kemudian sistem kendali prostesis yang terdiri dari sumber cahaya, infrared fotodiode, elektroda EEG, dan controller untuk mengolah sinyal infrared dan EEG. Kemudian metode training sistem prostesis yang terdiri dari neural network, sistem imaging IR dan EEG, dan prostesis. Gambar di kanan merupakan alur training yang diklaim pada paten. Paten ketiga memiliki judul Hand Prosthesis Comprising Two Drive Device. Paten ini diajukan oleh Ottobock Healthcare GmbH. Hal yang diklaim antara lain tangan prostetik yang terdiri dari prostesis jari, chassis, penggerak pertama, penggerak kedua, dan unit transmisi jari. Kemudian, unit transmisi gaya terdiri dari kabel, komponen fiber atau stranded wire, yang membentuk open, close, atau twisted loop. Selanjutnya akan dibahas beberapa paten dalam negeri, di mana di Indonesia ada 2 paten tentang tangan prostetik yang diajukan oleh Universitas Diponegoro kedua-duanya. Paten pertama membahas tentang desain tangan prostetik anthropomorphic berbasis 3D printing. Desain yang diajukan menggunakan aktuator linear, motor penggerak, sirkuit kendali, dan sumber daya yang diletakkan ke dalam punggung tangan. Paten kedua merupakan kelanjutan dari paten pertama, di mana yang dibahas adalah desain soket dan struktur tangan yang berbahan dasar polimer PLA, kemudian bahan joint coupling linkage menggunakan aluminium. Di dalamnya terdapat microcontroller serta komponen IC. Pada soket terdapat sepasang elektroda SMG yang berfungsi sebagai alat input. Secara garis besar, beberapa paten dalam bidang tangan prostetik aktif memiliki klaim 1. Klaim mekanisme 2 penggerak dengan komponen jari, chassis, penggerak 1 dan penggerak 2. Kedua, klaim mekanisme gerakan pergelangan menggunakan poros pivot pergelangan. Ketiga, klaim metode pengendalian menggunakan sinyal near infrared dan EEG yang diolah pada fuzzy neural network. Dan ketiga ada desain tangan prostetik anthropomorphic berbasis 3D printing berbahan dasar polimer PLA dengan terdiri dari aktuator linear, microcontroller, sumber daya, dan perangkat input EMG. Memasuki bagian terakhir dari pembahasan yang telah dibahas, dapat disimpulkan, perkembangan tangan prostetik aktif sudah sangat signifikan dibanding pada masa Childress dan Kobrinski. Kedua, produsen tangan prostetik aktif komersial hanya sedikit dan ketersediaannya terbatas untuk negara tertentu, sehingga diperlukannya pengembangan tangan prostetik aktif yang low cost. Ketiga, paten dalam bidang prostetik merepresentasikan potensi komersialisasi perkembangan dalam bidang tangan prostetik aktif. Dan keempat, dari perkembangan dan penelitian dari masing-masing bidang atau komponen tangan prostetik aktif, dapat dibuat kerangka tangan prostetik aktif yang ideal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Pak Adin, Pak Yudan, Pak Sugeng, dan Prof. Tresna atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.